Halo semuanya, gue Kevin. Ini hari ke-25 gue ikut challenge 30 hari bicara depan kamera. Kembali gue ketemu beberapa konten di feed gue yang berbicara gimana sih caranya cuan dari medsos, gimana sih caranya bisa monetisasi akun. Gue gak ngebahas soal itu tentunya, gue belum ada pengalaman ke situ, tapi setidaknya gue punya perspektif yang kira-kira bisa dengan waras, ya, memvalidasi bahwa sebenarnya yang lebih baik adalah ketika bukan cari cuan lewat medsos, tetapi bagaimana konten kita itu menghibur, konten kita itu berguna, konten kita itu bermanfaat untuk si viewers terlebih dahulu. Mungkin lebih enak ketika kita bicara dengan konteks seperti itu. Karena dengan konteks seperti itu, jangan lebih mudah gimana cara supaya konten kita lebih menghibur. Tinggal lihat bagaimana konten kreator yang penghibur, dalam tanda kutip yang lucu, ataupun yang dengan suaranya yang bagus menghibur, dengan actingnya yang memukau, dengan komedinya yang lucu, itu menghibur. Bagaimana bikin konten yang bermanfaat, dengan bikin tips and trick, dengan tutorial, dan memberikan how to, dengan memberikan coaching, dengan memberikan mentoring, berikan live, study kasus, gimana supaya viewers itu bisa betah gitu, bahkan subscribe akun kita. Karena dilihat kita itu menghibur, atau dilihat kita itu bermanfaat, dan kita itu bisa memberikan dampak baik dalam waktu mereka yang sedikit itu mereka lakukan dengan scrolling. Jadi memang lebih enak kita bicara konteksnya seperti itu sih ketimbang hanya dengan melihat bagaimana caranya cuan, bagaimana caranya bisa mendapatkan followers cepat dalam waktu singkat. Gue merasa dengan algoritma medsos yang seperti itu, gue sudah kebal sih. Jadi gue sudah tidak melihat itu sebagai sebuah hook, tapi melihat itu sebagai sebuah pola pikir yang belum dewasa. Karena selalu mencari bagaimana tips and trik cepat, cara mudah, cara gampang. Kalau semuanya bisa dilakukan dengan cara seperti itu, medsos ini akan jenuh ya pastinya. Jadi memang teman-teman harus kejar dulu itunya. Perspektifnya itu sih. Dan itu yang dalam 30 hari challenge ini aku coba terapkan di setiap konten. Bagaimana dalam waktu 3 sampai 5 menit aku memberikan konten, itu sesuatu yang benar-benar bermanfaat setidaknya buat diri aku sendiri dan juga buat viewers aku, dan thanks to God, puji Tuhan, setiap konten aku itu yang menonton lebih dari 50 orang, lebih dari 100 orang, dan masing-masing mempunyai impresi yang bagus sih. Jadi aku setidaknya mengucap syukur bahwa setiap konten aku itu bermanfaat karena ditonton, dan itu ditontonnya sampai habis loh, nggak cuman 2 menit, 1 menit, enggak, sampai selesai. Jadi aku sangat bersyukur bahwa apa yang aku lakukan ini memang bermanfaat setidaknya buat 50 sampai 100 orang yang konsisten menonton aku sampai di hari 24 kemarin. Thank you semuanya. Gue harap gue bisa setiap hari memberikan manfaat buat kalian, berbagi, karena memang apa yang gue punya ini harus dibagikan ya sebagai seorang manajer talent yang baik ya. Manajer talent di sini artinya gue dipercayakan oleh Tuhan beberapa bakat, beberapa karunia, dan gue harus kelola dengan baik. Dan salah satu teknik mengelola yang baik adalah mengajarkan kembali, memberikan ini kepada, menurunkannya suksesor seperti itu. Jadi ini salah satu training untuk bagaimana impartasi atau menurunkan skill atau bakat yang sangat efektif sih menurut gua. Jadi itu sedikit perspektif dari gua sih terhadap konten-konten yang mungkin secara istilah ya itu hook ataupun attention attention grabbing mungkin konten ya, tapi menurut gua lo nggak perlu bikin hook seperti itu gitu. Kalau memang apa yang lo sampaikan itu memang berguna, bermanfaat, pasti bakal ditonton orang kok sampai habis. Gak usah mikirin attention span orang 1 sampai 3 detik, enggak. Karena masing-masing orang tuh punya punya
hal yang dia ingin cari gitu. Jadi selama itu memang sesuai, ya dia pasti nonton. Kalau enggak ya kita nggak perlu terlalu effort ya untuk memikirkan skrip atau segala macam karena ujung-ujungnya bakal sama gitu setiap konten sebenarnya. Jadi ya just do your best aja untuk memberikan value kepada viewers lo, dalam itu menghibur atau mengajar ataupun memberikan saran, masukan, memberikan pemahaman, perspektif, kemudian tips and tricks, kemudian studi kasus, dan banyak hal lainnya. Gua harap satu konten ini bisa membuat kita menjadi kompeten dalam hal yang akan kita dalami ke depannya. Satu konten biar kompeten.